Bab 215, Dua Lawan Antentara. Diunggah oleh Baca Suara. Aku menyaksikan ketika lubang yang terbentuk dari serangan Sylvie perlahan menghilang, ditutupi oleh lautan binatang buas yang terus bergerak menuju dinding. Meskipun kehancuran yang disebabkan oleh ledakan itu, tanda-tanda kerusakan segera menghilang. Sylvie merilis ledakan mana lagi, tapi kali ini beberapa perisai bergabung satu sama lain, menerima pukulan terberat dari serangan sebelum menghancurkan lapis demi lapis. Sepertinya kita tidak akan bisa dengan nyaman hanya menyemprotkan hujan pada mereka, pikirku. Kami akan kehabisan mana jauh sebelum bahkan membuat penyok, jawab Sylvie. Setelah kamu, dia mentransmisikan, memberi saya seringai bergigi. Cobalah untuk mengikuti, saya mengirim kembali. Jatuh kepala pertama dari beberapa ribu kaki di udara ke dalam pasukan binatang ajaib seharusnya biasanya menyebabkan semacam ketakutan atau kecemasan, tapi bukan itu masalahnya. Jantungku berdetak kencang terhadap tulang rusukku bukan karena ketakutan, tetapi kegembiraan. Seolah memberi makan emosiku, mana membanjiri tubuhku saat aku melanjutkan terjun. Angin berkumpul di sekitarku, berputar-putar dan memadat saat aku bertabrakan di tengah gerombolan binatang buas. Lapisan angin di sekitarku meledak menjadi ledakan angin kencang, mencabik-cabik dan mengusir ratusan binatang buas yang terperangkap dalam ledakan itu. Saya berdiri di tengah kawah yang telah saya buat ketika ribuan mata mengerikan menatap saya dari atas. Ada keheningan saat aku menunggu dengan daun sebalat di tanganku. Mana melonjak di sekitarku, ingin melepaskannya. Saat itulah teriakan pertempuran pertama dilepaskan. Itu berasal dari seekor anjing bipedal yang muncul setidaknya 3 kali tinggi badanku dengan cakar dan taring yang bersinar mengancam. Itu melolong-melolong yang memacu orang lain di sekitarku, seolah membangunkan mereka dari ketololan mereka. Makhluk mana yang mirip zombie yang sepertinya hampir dibius semua mendorong untuk hidup dalam konser tangisan, raungan, dan pekikan yang menggelegar. Tapi menembus teriakan binatang buas mana yang rusak adalah raungan gemuruh ikatan saya saat dia mendarat. Dia segera merobek tenggorokan anjing bipedal dengan taringnya dan membanting 4 binatang buas lainnya dengan sapuan ekornya. Cobalah untuk mengikuti, Sylvie mengolok-olok saat dia terus merobek-robek samudra binatang buas. Dengan terkekeh, aku melompat keluar dari kawah dan di atas binatang buas reptil dengan 3 ekor. Sebelum binatang itu bahkan dapat mengeluarkan suara, kepalanya sudah dipisahkan dengan bersih dari tubuhnya dan saya berada di binatang yang berikutnya. Disorientasi dan sangat marah pada saat kedatangan kami, para makhluk buas menggumpal ketika mereka semua mencoba untuk mendapatkan cakar mereka pada saya. Aku terus-menerus menggunakan sihir angin untuk menciptakan ruang bagiku untuk mengayunkan pedangku. Untuk beberapa waktu, saya membatasi mana saya, menggunakan kecakapan pertempuran saya yang terakumulasi melalui 2 masa hidup saya dan daun sebalat untuk mengurangi musuh yang tidak pernah berakhir. Membunuh 1 binatang berarti 2 atau 3 binatang menggantinya, tetapi kami telah bersiap untuk ini. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran yang seharusnya saya menangkan, ini adalah pertempuran gesekan. Dalam kekacauan pertempuran di mana puluhan taring dan cakar setajam silet menyapu Anda dari segala arah, tidak ada waktu untuk berkomunikasi satu sama lain. Sylvie dan aku mengandalkan membaca kondisi mental masing-masing kalau salah satu dari kami membutuhkan bantuan. Waktu merangkak, atau apakah waktu itu berlalu begitu saja? Tidak mungkin dikatakan karena puing-puing dari pertempuran telah lama menutupi langit. Menanggapi ketidaksabaran saya membatasi penggunaan mana untuk penguatan tubuh dan augmentasi senjata saat daun sebalat menarik beberapa sabit kayu di tanah yang dipenuhi puing-puing. 1 pas serigala, masing-masing seukuran bu, dengan hati-hati mengelilingi saya. Makhluk mana lain yang membersihkan jalan, jelas takut pada makhluk yang dibalut petir. Yang ini sepertinya punya otak, pikirku. Jelas dengan kulit hitam mereka yang keruh bahwa serigala telah rusak, tetapi tidak seperti binatang buas lain yang berbaris tanpa berpikir ke arah tembok, yang ini tetap waspada dan menjaga formasi mereka. Yang memimpin gerombolan, serigala yang lebih besar dengan surai dan tanduk runcing, mengeluarkan gonggongan dan seketika, ke-12 lainnya menerkam saya dengan gemuruh yang menggemuruh menyinari lingkungan mereka. Daripada membuang energi menghindari dan membunuh mereka satu persatu, saya melemparkan 12 paku bumi dari tanah dengan menginjak kakiku. Serigala guntur ditusuk pertengahan lompatan, memberi saya waktu luang untuk mengejar pemimpin yang berhasil menghindari mantra saya. Memamerkan giginya saat sulur-sulur listrik berkumpul di sekelilingnya, pemimpin itu menyerang. Aku menghindari tebasannya di udara, tapi kilat di sekeliling cakarnya menusuk bahuku. Lebih kesal daripada kesakitan, aku mengabaikan luka yang sebagian besar tersumbat oleh aura dan menikam serigala. Namun, ujung pedang ituku sudah lama patah, dan tidak bisa menembus bulu serigala mana yang diimbuhi tebal. Membentuk mana ke dalam balat daun dan memadatkannya ke titik yang tajam, aku berlari ke depan dan memukul lagi. Darah diambil kali ini dan serigala guntur berjuang untuk bangkit kembali, tetapi tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan kecilku. Hampir seketika, sekawanan burung bersayap kelelawar menukik dengan paruh logam tajamnya menerpa saya. Menempatkan daun sebalat kembali ke dalam cincinku, aku menyebarkan ledakan petir ke udara. Paruh logam jatuh seperti lalat, sayap mereka masih berdenyut karena kaget ketika aku dengan cepat pindah ke daftar target tak berujung yang terlihat.
Terlepas dari olok-olok kompetitif kita sebelumnya, Sylvie tetap dekat saat dia terus melawan serangan makhluk buas mana. Dia berkelahi dengan sayapnya terselip, sebuah cakar dan taring kebingungan saat dia mewarnai tanah dengan warna merah. Suara Sylvie berdering di pikiranku. Arthur, binatang-binatang buas ini tampak aneh. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak membalas dan terus berjalan menuju tembok. Hanya beberapa yang lebih kuat dan bungkusan mereka yang benar-benar melakukan perlawanan. Petik 1. Saya merasakannya juga. Saya tidak yakin apa yang Alacrians lakukan. Mereka pasti mengendalikan binatang buas untuk sampai ke dinding tidak peduli apa, jawabku, terus membunuh sebanyak mungkin binatang buas mana. Memberikan anggota tubuhku, yang berat karena menebas kulit dan eksoskeleton monster mana yang tangguh, beberapa penangguhan hukuman, aku mulai memberikan lebih banyak mantra. Lingkaran api, air, dan kilat mengorbit di sekitarku, membakar, menebas, dan menyetrum makhluk buas yang cukup dekat saat aku mengucapkan mantra demi mantra. Medan telah menjadi domain semua elemen, beberapa bagian tanah telah hangus, dengan mayat masih terbakar, sementara bagian lain dari tanah telah menjadi taman paku batu dan es. Bau logam dari darah segar di samping bau bulu dan daging yang terbakar bercampur di udara, menyebabkan pemandangan yang hancur menjadi semakin tak tertahankan. Menavigasi di sekitar sisa-sisa mantra saya sendiri dan mayat-mayat binatang buas mana yang jatuh, beberapa di antaranya seukuran rumah kecil, telah menjadi tantangan lain. Namun, titik baliknya adalah ketika makhluk mana S-Kelas mulai datang. Yang pertama adalah kucing humanoid hanya 2 kali tinggi saya yang terbuat dari otot murni, bulu, dan cakar. Kecepatan dan kelincahannya setara dengan Cordry, guru seni bela diri saya dari Epeotus. Namun, kelemahan utamanya adalah bahwa ia hanya mengandalkan kecepatannya, serangannya membuatnya terbuka lebar. Ayolah, aku menggonggong, menghindari tendangannya yang cakar sambil mencekik lehernya. Darah mengalir ke kepalaku, menenggelamkan segala sesuatu selain lawan di depanku. Binatang buas yang memiliki kemampuan untuk membunuh para korbannya jauh sebelum mereka bahkan bisa takut itu mendesis dan berlari ke arahku. Kaki belakang berototnya meninggalkan bekas di tanah yang keras, tubuhnya nyaris tak terlihat, tetapi serangannya linier. Impuls petir, gumamku ketika sensasi aliran listrik mengalir ke tubuhku membuatku semakin fokus. Menarik pedang itikku sekali lagi menandai awal babak kedua kami. Dunia di sekitar kita kabur saat aku menikmati pertempuran. Setiap gesekan cakar mana diinfuskan mana meninggalkan luka dalam di bumi dan seringkali binatang buas di dekatnya. Setiap serangan gagal dari kelas es kucing adalah serangan sukses saya sebagai Downs balat meninggalkan bekasnya pada bulu binatang bergaris elegan. Aku hampir melupakan tujuanku ketika aku mendominasi makhluk mana S-Kelas bahkan tanpa mengandalkan rilmir fisik. Kakiku sakit karena luka lama dan goresan yang ditinggalkan oleh binatang buas kelas es menyengat, tapi aku dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kucing kebesaran yang terengah-engah. Terengah-engah dan darah menepuk bulunya, binatang kelas es dengan hati-hati mundur. Bahkan tidak berhasil mengambil 4 langkah sebelum saya menangkap dan memotong lehernya. Mengambil binatang kelas es mati oleh lehernya, aku mengeluarkan raungan. Mana binatang buas di sekitar saya, tidak peduli seberapa gila dan liar mereka menjadi karena Alacrians merusak mereka, mulai gemetar ketakutan. Iklan. Mudah untuk mengatakan bahwa inilah yang dilakukan perang terhadap semua orang. Sebagian dari itu benar, bertarung dengan banyak binatang buas perlahan mengubah diriku sendiri menjadi seekor binatang buas. Namun, bagian lain darinya adalah saya menikmatinya. Dikelilingi oleh kematian, namun tidak pernah bisa membunuh dengan bebas, mungkin ada hubungannya dengan itu. Duel yang tak terhitung jumlahnya yang aku lawan dalam kehidupanku sebelumnya semuanya telah diawasi dan dibatasi oleh peraturan dan hukum. Di sini berbeda. Arthur, jangan sampai kehilangan dirimu. Ingatlah bahwa ini adalah pertempuran untuk dilindungi, bukan pertempuran untuk membunuh. Petik 1. Kata-kata Sylvie seperti air terciprat ke wajahku. Aku benar-benar telah kehilangan diriku, tinggi pada kebebasan untuk membuat kekacauan. Saya telah bertindak seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya. Akhirnya sadar, aku bisa merasakan sakit dan luka yang bahkan tidak kusadari ada mulai mengambil korban mereka. Saat itulah saya merasakan yang berikutnya. Bahkan sebelum saya bisa melihat atau mendengarnya, saya merasakannya. Bahkan di antara dengung binatang buas mana yang tak terhitung jumlahnya berbaris, langkah kaki dari binatang buas mana mengguncang bumi. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk melihat monstrositas menjulang yang menginjak-injak sesama binatang buas yang rusak seperti mereka adalah serangga. Bahkan ketika berdiri dengan 4 kaki, tingginya sekitar 3 lantai dan setiap inci tubuhnya ditutupi oleh kulit logam. Paku-paku tumbuh di sepanjang tulang punggungnya dan di ujung moncongnya yang seperti belalai ada logam penyok seukuran kepala Sylvie. Apakah Anda memerlukan bantuan? Sylvie bertanya, merasakan ketakutanku ketika aku menyaksikan binatang buas raksasa maju. Belum, saya menyampaikan, memasukkan daun sebalat ke dalam cincin saya. Saya melemparkan busur petir pada binatang itu tetapi bahkan tidak tersentak saat terus berjalan ke arah saya. Itu mengayunkan moncongnya seperti binatang buas mana, memukul-mukul di kiri dan kanan. Monster mana yang cukup beruntung untuk menghindari moncongnya segera diinjak-injak oleh tebalnya yang tebal saat menerjangku. Saat itulah aku melihatnya, manusia.
Penyihir Alakrian, yang telah mengendarai antara dua duri di punggung binatang kelas S, mati-matian bertahan untuk hidupnya. Pada jarak ini, mudah untuk mengatakan bahwa ini bukan bagian dari rencana. Saat itulah diklik. Binatang mana yang lebih lemah muncul hampir dibius dan sebagian besar mengabaikan Sylvie dan aku bahkan ketika kita membunuh mereka, binatang mana tingkat yang lebih tinggi tampaknya memiliki kehendak mereka sendiri bahkan melawan perjuangan Alakrian. Sebuah rencana mulai berkembang di kepalaku ketika aku menyaksikan penyihir Alakrian berjuang dengan apa yang tampak seperti batu hitam di tangannya. Saya melemparkan bola api ke binatang menjulang, memukul wajahnya. Bola api itu memercik ke seluruh lapisan logamnya tanpa banyak bekas, tapi itu berhasil. Binatang itu berteriak dan mengangkat kaki depannya dengan marah. Penyihir Alakrian nyaris tidak bisa bertahan tetapi binatang raksasa itu tidak berhenti di situ. Menjadikannya tujuan hidup untuk meratakanku dengan moncongnya yang seperti cambuk, binatang buas itu menyerang tanpa henti. Aku, di sisi lain, terus melempar mantra yang hanya cukup kuat untuk mengganggunya saat terbang melalui gerombolan binatang buas. Binatang raksasa itu menciptakan jalan beraspal dalam kehancuran dan mayat-mayat yang hancur saat terus mengejar saya. Saya menggunakan setiap metode kreatif yang dapat dipikirkan oleh otak saya untuk membuat binatang buas itu menjadi sangat marah sambil perlahan-lahan meremukkannya. Aku menggerakkan paku tanah ke dalam kuku-kukunya, aku melapisi tanah dengan es agar bisa tergelincir, tetapi mantraanku yang setengah-setengah tidak melakukan apa-apa. Api tampaknya bekerja paling baik dalam mengganggu binatang buas itu, tetapi ketika aku menembakkan mantra lain padanya, perisai tembus berkedip di jalurnya, menghalangi mantinku sebelum bisa mengenai. Aku butuh bantuanmu sekarang, Sylvie, aku mengirim dengan santai ketika aku memimpin binatang itu ke tempat aku bisa merasakan Sylvie sedang bertarung. Wow, bagaimana kamu membuatnya sangat marah? Dia menjawab, melompat ke udara dengan hentakan sayapnya. Jatuhkan makhluk itu sejauh yang kau bisa, aku menginstruksikan. Dengan konfirmasi mental, Sylvie terbang ke langit sebelum jatuh kembali ke menyelam. Tetap stabil, dia mentransmisikan, menunjukkan jangkauan umum yang bisa dia tuju. Membersihkan binatang-binatang di sekelilingku dengan embusan angin, aku menunggu ketika binatang buas itu berlari ke arahku. Mengambil napas dalam-dalam, saya menunggu saat ketika kaki depan binatang itu akan menyentuh tanah saat itu dibebankan. Presisi, waktu, dan jarak yang diperparah membuat mantra itu jauh lebih sulit, tetapi sebagai penyihir inti putih, rasanya alami, seolah-olah aku sedang membentuk tanah liat. Atas perintah saya, tanah tepat di bawah kaki depan binatang itu pecah, mengirim binatang itu menabrak tanah. Namun, dengan kecepatan yang telah dibangunnya, momentumnya terus membawa binatang buas dan penyihir yang mengendarai punggungnya ke arahku. Pumeling melalui setiap dinding tanah yang telah saya sulap di jalannya sampai hanya beberapa meter jauhnya, saya mengutuk frustrasi. Sial, tidak ada pilihan. Mempersiapkan pikiran dan tubuh saya untuk korban yang akan datang, saya menunggu sampai sebelum binatang itu cukup dekat sebelum saya mengaktifkan Static Void. Dengan kontrolku pada ether dan mana yang membuat lompatan dan batas selama pendakiananku ke tahap inti putih, aku membatasi art mana yang berhenti waktu menjadi hanya binatang buas dan mage. Bahkan dengan jangkauan yang dikurangi, ukuran binatang itu yang tipis membuat protes inti mana saya. Namun, aku bertahan, menunggu waktu sampai Sylvie hendak menabrak binatang buas. Sekarang, dia menjerit mental. Aku segera melepaskan Static Void dan melompat keluar, hampir menabrak rahang binatang buas mana yang reptilian. Kekuatan keturunan Sylvie ke binatang itu mengirim gelombang kejut angin dan puing-puing di sekitar mereka. Jika saya tidak membangun dinding batu dari tanah, saya akan terpesona bersama dengan semua binatang buas lainnya di sekitarnya. Tanpa waktu untuk beristirahat, aku berlari menuju binatang raksasa yang linglung tetapi masih hidup dan berjuang untuk keluar dari genggaman Sylvie. Jangan bunuh dulu, kataku pada ikatanku. Aku bahkan tidak yakin bisa. Kulitnya tidak sekuat timbangan saya, tetapi jauh lebih tebal. Petik 1. Melompat di atas punggung binatang itu, aku mengambil penyihir tak sadarkan diri dan melemparkannya ke tanah. Batu hitam lonjong jatuh dari genggamannya. Setelah mengambilnya, saya membentuk paku es di tangan saya dan membawanya ke paha mage. Alakrian itu, pada mulanya terkejut ketika bangun dan melihatku, dengan cepat menyerah pada rasa sakit yang memancar keluar dari pahanya yang berdarah. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, saya memegang batu hitam di wajahnya. Apakah ini mengontrol monster mana? Matanya melebar dan dia menggesek batu itu dengan putus asa. Saya menyulap paku batu, menusuk tangannya ke tanah. Dia menjerit lagi, dan binatang buas mana yang mencium darah mangsa mulai mendekat. Cepat, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi, Sylvie menyampaikan. Aku akan bertanya lagi, ketika aku menyadari bahwa penyihir itu akan menggigit lidahnya sendiri. Dengan cepat, aku menahan lidahnya, membakar dan membakar lukanya. Sang penyihir mengeluarkan ratapan teredam sebelum aku membekukan mulutnya. Ada apa denganmu Alakrians dan bunuh diri? Aku menghela nafas. Iya, jika kamu tidak mau memberitahuku, aku mungkin akan mencari tahu sendiri. Batu lonjong tidak akan bereaksi dengan jenis manapun atau bahkan ether, jadi saya melakukan satu-satunya hal lain yang saya tahu. Saya menghancurkannya di tangan saya.